Kak, izin buka semua kameranya biar kita mulai, biar cepat selesai. Di jalan Bang, ngeri kali. Kami sehat. Kita mulai ya Kak ya. Baik. Bentar ya, Nina record dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua di ruang virtual ini. Kak, sudah sama-sama kita lihat tatap maya ke-13, persiapan aksi nyata. Sebentar lagi kita mau selesai. Apakah ada yang sudah mau menyerah? Belum. Lanjut Kak, lanjut. Semangat. Lanjut ya. Aini juga mau menyerah deh Kak Aini. Aini mau menyerah. Wah. Kok tahu kau do? Curhat deh sama kau do? Iya Kak, curhat dia. Udah jadi plannya. Udah jadi plan. Baik ya Kak, ini aksi nyata materi kita tatap maya ke-13, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, durasi 2 JP. Nah, ini dia. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kak Aini, apa kabar? Alhamdulillah Kak, sehat. Sehat. Kak Rido, apa kabar? Alhamdulillah Kak, sehat. Ya, hati dan pikirannya fokus kemana ini? Aini. Beda aja Kakak ini. Serius. Fokus inilah Kak, kegiatan sekolah. Oh, alhamdulillah. Kak Cipto sehat? Sehat Kak, alhamdulillah, minum pil lah kan. Oh, nggak apa-apa, yang penting sehat. Yuk buka kamera dulu semua yuk, biar kita sama-sama bisa melihat teman-temannya. Rido. Ya, malu-malu Rido sama Aini nih ya. Kak Nin, apa nama TikTok Kak Nina? Nina Juliana Kak, underscore 2 kali. Sudah, lanjut ya. Doa bersama. Kak Rido, boleh dipimpin doa kita semuanya. Suaranya, mikrofon. Siapa yang mendoa Kak? Kau lo do. Oh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini agar diberi keberkahan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ya. Oh, Kak Cipto nih. Mana Kak Cipto wajahnya? Ya, udah ganteng. Yuk, next ya. Nah, kesepakatan bersama. Tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak diperlukan, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, angkat tangan jika mau berbicara, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah Kak,
Sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi dari 1.1, 2.1, dan seterusnya, memahami penugasan aksi nyata. Ini dia. Refleksi koneksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini mas 20 menit, dialog diskusi dan tanya jawab 7 menit, penutup 3 menit. Kak, apa sih aksi nyata itu? Gitu. Apa Kak Mai aksi nyata? Aksi nyata kegiatan yang menampilkan kegiatan kita sehari-hari, baik berupa foto ataupun video dan berupa artikel. Nah, di sini kakak-kakak nyata pembelajaran PJOK. Berapa menit Kak Nin? 30 menit. Nah, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Ya, Kakak izin semua yang ada di ruang fitur chat, ruang room Zoom. Kak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kak, silakan isi di fitur chat, Kak. Tun, Tun, mana? Mau ada bir apa ya? Kak, kalau lama kali ngetik di fitur chat, silakan open mic-nya, Kak. Kak Rido, silakan open mic. Oh, Kak Ebet. Melibatkan siswa untuk aktif pada aktivitas fisik secara langsung pada pembelajaran PJOK untuk mendapatkan pengalaman secara langsung sesuai dengan perkembangannya. Ya, terima kasih Kak Ebet. Pak Sucipto, memperhatikan penahapan dan keterampilan gerak yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran PJOK, serta memberikan pemahaman terkait keterampilan tersebut dari aspek gerak sederhana hingga kompleks. Oke, baru 2 orang. Kak Nuraini silakan.
Oke. Nah, Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kak Nur Aini menjawab, penguasaan kelas yang baik, penyampaian materi tersampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh semua peserta didik. Baik, next ya. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak, kalau sudah mendukung, silakan kasih jempolnya, Kak. Jempol, Kak Rido, bukan hati yang dikasih. Kepencet Kak, kepencet. Video ini kan ada ini salah tingkat terus ah. Baik, next ya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Ayo, silahkan isi di fitur chat. Ini kita sekarang banyak di fitur chat. Kak Nuraini, strategi pembelajaran sudah paham, tapi penggunaan gaya mengajar menurut Oke. Muska Moston belum semuanya paham. Baik. Kak Sucipto, pengajaran interaktif, pembelajaran kooperatif, pengajaran berpangkalan, strategi kognitif, pengajaran sesama teman. Kak Medina, strategi yang menggunakan pendekatan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik. Kak Ebet, silakan open mic-nya Kak Ebet. Kak Ebet. Rido. Ada 2 pertanyaan, Kak Rido belum ada menjawab. Silakan Kak Rido. Oke Kak. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak, kasih jempolnya. Oke. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan gerak? Silahkan Kak, sekarang
tidak fitur chat tapi melainkan open mic ya Kak. Saya panggil satu-satu. Kak Donald silakan. Kak Donald. Ya Kak. Iya. Lihat pertanyaannya apa? Open mic now. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak itu kayak? Iya, benar. Model pendidikan gerak mencakup pendekatan yang berfokus pada pengembangan kemampuan fisik dan keterampilan motorik siswa. Oke, terima kasih Kak Donald. Sekarang saya mau Kak Ebet dulu, silakan. Ya Kak, kalau pemahaman saya tentang model pendidikan gerak ini melibatkan siswa ya dalam aktivitas geraknya ya Pak, dalam olahraga supaya ikut seiring dengan pertumbuhannya kemampuan motoriknya ikut berkembang juga seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Lagi bareng-bareng ya sama Kak Donald sama Kak Sultan Kak? Baru jumpa tadi Kak, tadi kabar-kabaran. Oh, sekarang udah berpisah. Ini udah kumpul sama ya. Oke, silakan Luar, Kak Sultan. biasa tugas luar. Kak Baru Sultan, sampai aku lagi disuruh. Kak Sultan silakan. Apa itu Kak? Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak maksudnya keterampilan motorik siswa. Gitu Kak ya? Pas. Nggak ada pas-pasan. Kemarin tadi apa kau bilang? Hah? Perkembangan kemampuan motorik sama seperti juga. Oh, motorik. Oh, model pendidikan gerak itu Kak menggunakan aktivitas fisik yang untuk sarana untuk belajar melalui sebuah permainan olahraga maupun aktivitas kreatif. Oke, terima kasih Betul, Kak Sultan. Ya, Kak Medina silakan. Kalau yang dari kemarin kita pelajari yang seminggu itu kan di Ada ada sih. mengikuti konsep kesadaran tubuh, konsep usaha, konsep keterhubungan. Kalau dia kesadaran tubuh itu apa yang dilakukan tubuh. Kalau konsep usaha bagaimana tubuh bergerak. Kalau keterhubungan itu hubungannya apa dengan yang terjadi dengan sekitar. Gitu sih Kak. Oke, beri tepuk tangan ya untuk Kak Mai. Yeay. Oke, memanglah anak-anak muda nih ya. Next, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau sudah paham, silakan kasih jempolnya, Kak. Oke, terima kasih. Next, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Kak Nur Aini, silahkan. Open kamera. Kak Sultan, dinas luar ya?
Iya Kak, baru sampai aku. Oh, Belum dari iya. ladang. Ladang peti. Heeh. Ladang orang lah, ladang Tuhan. Nyolong lah kalau ladang Tuhan. Dalam model pendidikan gerak tuh Kak, dia tidak hanya mengajarkan konsep aja, tetapi mengajarkan tentang komponen olahraga seperti gerak dasarnya, peraturan-peraturannya, tentang lapangannya, dan taktik dan strategi dalam pembelajaran, Kak. Oke, terima kasih Kak Nur Aini. Kak Rido, silakan open mic. Apalah bisa ini langsung segitu. Ayah. Yang nggak buka kamera nggak cair bilang Kak Din. Buka kamera ya. Mana Yudo? Jawab Do. Nggak ada nih orangnya. Nggak sabar mau lanjut ini Do. Oke, Kak Sucipto. Akhirnya yang ditunggu. Silakan dijawab. Sekali Bang Sultan. Pemahaman tentang pendidikan kebugaran kalau saya Kak itu belajarnya secara langsung dan tidak langsung Kak. Kalau yang tidak langsung ini geraknya dari gerak sederhana baru ke kompleks gitu kan, atau dengan cara nyuruh siswa lari tapi nggak langsung kita suruh lari, kita suruh ngambil pun atau apa gitu. Berarti taktik dalam memberikan instruksi ke siswa lah ya Kak, tidak secara langsung. Baik, terima kasih Kak Sucipto. Berikan apresiasinya teman-teman. Ya, next ya. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau sudah, silakan kasih jempolnya, Kak. Terima kasih kakak-kakak semua. Next ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Apa itu sport education yang kemarin kita praktekkan? Yuk, silakan Kak. Saya sebut lagi namanya. Kak Nur Hajijah. Dinas luar. Dinas luar. Enggak, Banyak kalian nengok Kak ada Cipta. mahasiswa mau minta apa? Pengambilan nilai, pengambilan data. Oke Kak, siap. Cepat kembali ya. Jalan yang apakan ya kayak ada 3 orang dari apa mengambil. Oke, cepat kembali. Siap. Yuk Kak Ilya silakan. Yas, kau dipanggil Kak Nina tuh Yas. Apa Kak? Dipanggil Kak Nina nanti kau namamu. Suruh ngapain aku? Astagfirullahaladzim. Itu Yang di mana ya Koleas? Ganti latar ini. Baru nyampe. Udah malam Pak di sana kan, masih siang di sini. Awak menunggu-nunggu kau dari tadi. Alah.
Ayo cerita itu. Yo, ini Kak Ilya, sejauh apa pemahaman Kakak terkait sport education model? Apa gak mau jawab, Pak? Nggak tahu aku, Kak. SEM yang kemarin. Yang hari Sabtu Yang kemarin. pertandingan, yang berada tarik pertandingan. Oh, yang pertandingan untuk Nah, SEM kemarin pada saat tatap maya yang Tatap saya muka. ketahui bagaimana cara membuat suatu pertandingan, ya, baik dari keanggotaannya, bagaimana cara memilih wasit dan jurinya, Ini di sini. apa saja yang dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan SEM. Itu aja, Kak. Iya, ini sebenarnya penting kali nih. Karena anak-anak itu harus diberi tanggung jawab. Senang mereka kalau dilibatkan. Kadang-kadang guru ini yang belum percaya kepada siswa. Terutama itu SD. SD tuh agak diwanti-wanti kalau dikasih tugas Kurang. seperti ini gitu. Tapi kalau SMP bisa nih Kak Sultan. SMP, Apa? SMA. Kalau SMP, Udah. Kak, itu harus apa juga, Abang Kak? skor, Nggak bisa abang main skor lepas gimana, gitu Kak? aja, Kak. Harus ada gurunya juga. Harus ada guru yang dampingi. Soalnya kan pernah dibuat waktu itu kan kegiatan perlombaan itu kan, Apa? habis Speaker. ujian biasanya. Hmm. Habis ujian ada banyak berbagai perlombaan. Tahun semalam gurunya kami biarkan aja orang itu main. Rupanya nggak ada sama sekali terjadi, Kak. Jadi Berantem. harus memang didampingi baru terlaksana. Oke, terima kasih Kak. Next ya. Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan. Kalau sudah paham, kasih jempolnya. Oke, next ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik penilaian yang Zoom kemarin? Asesmen otentik. Silakan Kak Sultan. Kau jawab tuh, Bang. Kau jawab. aku aja pertanyaan ini, Bang. Satu kelompok nanti Nina tanyain. Oh, Kak Ebet, Kak Rido, Kak Donald siap-siap. siap, Donald. Siap, Kak. Siap, Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik penilaian otentik untuk pengukuran pemahaman keterampilan siswa, kan, yang konteks realitas yang relevan bagi mereka. Baru siswa diharapkan pada tugas mencerminkan situasi kehidupan nyata, bukan hanya sekedar teori. Baru siswa membuat proyek, presentasi, studi kasus, terus apa lagi kira-kira ya, memperbaiki proses belajar. Udah? Menurut saya. Oke, terima kasih Kak Sultan. Kak Rido, silakan. Masih sama sih, Kak. Sama kayak Bang Sultan tadi, Kak. Iya, apa yang sama? Ikut ya, kau. Namanya semua Bang borong, Bang. Kopi pastenya semua ya, Do. Semua diborong Bang apa? Bang Sultan. Kayak mana? Iya, semua Dari diborong sini. Kak Sultan. Semua diborong Kak Sultan. Coba sebutkan apa itu tadi yang dibilang Kak Sultan. Ya, salah satunya memperbaiki untuk mengukur penilaian kepada siswa, Kak. Terus? Mulai dari observasi, penilaian diri, penilaian teman, sejawat oleh peserta didik dan jurnal, Kak. Oke, terima kasih Kak Rido. Kak Francisca. Udah semua dibawa, udah semua. Bola, Fran. Ya, Kak. Ya, apa kabar? Sehat, Kak. Sehat. Mana open kamera? Kami mau lihat kabarnya. Oh, batuk. Iya, lagi ini nih, Kak. Lagi nggak enak badan ini. Oke, silakan dijawab yang ini, Kak.
Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Nggak bisa dibuka nih kayak kameranya, dismiss semalam openingnya. Nggak bisa ya kan, Kak? Udah nggak usah dibuka kalau nggak bisa. Kakak Iya. jawab aja yang ini. Kalau menurut saya, Kak, dari asesmen otentik kita jadi tahu pencapaian anak itu sampai mana atau kemajuan peserta didik. Terus di situ kita tahu mana siswa kelemahan siswa kita di mana, kekuatan peserta didik kita di mana gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa buat perbaikan proses pembelajarannya lagi. Kalau menurut saya seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Francisca. Kasih apresiasinya teman-teman. Ya, nih. Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kasih jempolnya teman-teman kalau sudah mendukung. Oke. Nah, keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, tujuannya ini adalah merubah paradigma diri kelas dalam PJOK. Nah, penjelasan tugas aksi nyata. Kak, ini dikasih waktu sampai 10 hari ya, Kak. 10 hari. Sampai tanggal 5 nanti kita ketemu. Zoom berikutnya, Kakak membuat tugas aksi nyata lagi. Makanya disimak baik-baik, tidak ada siaran ulang. Harus paham. Nah ini, Kak Sutan silakan dibaca. Open mic. Ya. Open mic. Oh, pengantar tugas. Setelah mempelajari modul 1 dan 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak atau Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini kan nampak lagi tengok. Oh, ini udah tua, Pak. Pengantar tugas. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. C. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau membuat rencana asesmen otentik, dan 2. Rekaman video pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit. 3. Kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan 5. Testimoni peserta didik.
Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Oke, bentar ya. Kak Ebet Ya, kemarin sudah kirim video pembelajaran yang 30 menit, apa belum? Belum, Kak. Nah, kenapa saya bilang harus cepat dikirim tugasnya, nanti tugasnya tambah menumpuk. Nah, sekarang sudah menumpuk. Kak, ini lihat. Iya, Kak. Untuk semuanya. Jadi berarti 30 menit ini, Kak, ya? Buat lagi RPP atau modul ajar yang terbaru boleh, yang sudah ada juga boleh, yang lagi berjalan juga boleh. Ini dia. Baru rekam video pembelajaran 30 menit. Boleh kelas berapa aja, disertakan dengan RPP-nya. Dalam video pembelajaran, Kak, ini untuk keseluruhan ya, bukan untuk Kak Ebet aja. Di dalam pembelajaran harus ada kegiatan awal, nomor 1, nomor 2, kegiatan pembelajaran inti, nomor 3, akhir, kegiatan pembelajaran akhir, nomor 4, refleksi. Harus ada refleksinya sama anak-anak, Kak. Baru yang kelima, testimoni peserta didik. Di dalam video harus ada 5. Kegiatan awal, nomor 2, inti, ketiga, akhir, keempat, refleksi, kelima, testimoni. Kak Nin, kok buat RPP-nya 2 kali, kok videonya 2 kali? Iya, memang begitu tugasnya, Kak. Jadi dikerjakan aja, kalau tidak dikerjakan makin menumpuk. Kelulusan ada di tangan orang kakak kita sudah di akhir-akhir ini, jadi harus dikejar tayang. Silakan Kak Mai. Itu Kak Nin, poin kelima testimoni itu kayak gimana Kak Nin? Oke, testimoninya gimana? Anak-anak, ayo anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Jadi dia testimoni ini seperti umpan balik, Kak. Jadi seperti refleksi juga ya, hampir mirip. Benar, gimana? Tapi refleks itu kan ada yang rame-rame, ini buat aja 1 orang, testimoninya 2 orang. Minimal 1, maksimal 2 aja. Ditanyain, gimana pembelajaran hari ini? Gitu, diwawancarai dia, Kak. Oh iya, oke. Oke. Kak Nin, boleh nggak video yang semalam dikumpulkan lagi? Jawabannya tidak boleh. Buat yang baru. Nina tandai siapa yang mengumpulkan video yang kemarin. Kak Nin, boleh nggak dibuat, sudah saya buat, saya upload ke akun YouTube saya dan linknya dikirim ke Kak Nina. Jawabannya adalah boleh. Untuk menambah viewer, silahkan Kak, silahkan. Malah Nina menyarankan Kakak upload aja dari YouTube, nanti kami lihat bolak-balik. Sampai sini ada yang paham? Kalau sudah paham, silakan kasih jempolnya. Oke, Kak Nuraini. Iya. Kak Ebet buat 2 video. Siap, Kak. Di hari yang berbeda. Pakai baju yang berbeda, oke? Siap, Kak. Next ya. Pakai baju yang sama itu Kak, video yang kedua Kak. Pakai baju dibuat itu. Pakai baju PKG bisa, Kak? Boleh, silakan. Ya, pakai baju itu wajib. Video kedua pakai baju PKG. Boleh. Kebersamaan, video harus baju PKG biar nampak. Oke. Kebersamaan, ya. Asal Tolong hargai. Oke, mantap. Bukan Nina ya. Deal ini ya. Oke, deal. Mantap Kak Sultan. Harus Hidup biar Kak cantik Sultan. dia, kompak. Hidup Kak Paham Sultan. kan? Kita semua buat video seragam TKG. Nggak mau.
Atau semua di akun YouTube aja Kak uploadnya? Nggak Nanti pede. Kakak Di kalau YouTube nggak pede Kak Nin. harus Gak pede Kak. pede Kak. Drag aja Kak. Nggak usah Drag aja Drag lah. aja. aja Kak. Baik. YouTube lah Kak, yuk. Aku aja udah di YouTube. Udah Kak berapa pede lu viewer ya. Kak Ilyas? Sudah banyak kan? Kak Ilyas Oh, nguploadnya 3.800. gimana? Kak Ilyas nguploadnya gimana? Kasih tahu lah. YouTube Kak, YouTube. Kak, Tutorial. nanti kita sambil tidur tuh Kak. Sambil tidur tuh nampak posisinya. Telungkup dia kan. Dan nanti minta ajarin Kak Ilyas lah ininya. Nguploadnya di YouTube. Udah ya, next. Penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan menurut Mary Ebner Eisenberg. Dah, moda penugasan mandiri. Praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ya, Kak Ilyas silakan dibaca. 1. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. 2. Dalam membangun RPP atau modul ajar dapat melihat kembali A. Dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Dalam kurung backward design. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. B. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam, mulai pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset-based thinking, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. E. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik. Dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar, implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. 3. Kemudian unggah, upload RPP modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen otentik dan rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Stop dulu Kak. Kak, izin. Terakhir ini diupload tanggal 4 November. Tanggal 5 kita zoom lagi, harus sudah mengumpulkan semua tugasnya. Jadi Kakak dikasih waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Oke, ini dia. Kak Rido silakan gantian membaca. Siap Kak. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK. Kak Rido, saya Kak. Apa yang dibaca? Yang ini kan Kak, nomor 3 ya Kak. Nomor 3 mana? Oh Kak, kok awak ini Kak, telat yang di share-nya Kak. Udah masuk ke C, aspek Nah ini baru ada C-nya Kak. Baru bangun tidur kan itu nggak nampak. Enggak Kak. Mana kameramu? Open kamera. Ya kayak gini. Share screen-nya tadi Kak, nge-lag. Open kamera coba. Lupa. C, aspek penilaian. Dimarahin itu sama mama.
mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 1. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. 2. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2.A interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. 2.B pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 1. Pembukaan proses belajar. 2. Melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 3. Menerapkan pengajaran yang efektif. Atau 3.A mengembangkan konten. 3.B umpan balik. 3.C waktu belajar akademis. 4. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik. 5. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 6. Penerapan pembelajaran berbasis model. 7. Penutupan proses belajar. Selanjutnya ada C. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. 1. Merancang asesmen otentik. 2. Menerapkan asesmen otentik. Izin Kak, next. D. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasi pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what, atau yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Untuk membantu Ibu Bapak dalam menyetujui 3 tahap refleksi. Yang pertama ialah tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Yang kedua ada so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah ditentukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap ketiga atau tahap refleksi terakhir adalah pernyataan no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Dan selanjutnya, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Next, Kak. Adapun beberapa... Kak Rido, stop dulu. Siap, Kak. Kak Donald, silakan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ya, Kak, udah selesai, Kak.
Ini dibaca juga, Kak? Enggak, bentar ya. Sudah, Kak. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini dia. What, show what, know what. Di what ada kriterianya, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Oke, silakan Kak Donald lanjutkan. Tahapan refleksi. What? Kriteria. 1. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. 2. Peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya dalam arti pembelajaran. 3. Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Bagian kedua, SWOT. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Pada bagian NOWAT, yang pertama, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kriteria penilaiannya sangat baik untuk what? Peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Oke, Kak. Kriteria baik. Sudah. Nah, ini di sini penilaian ada sangat baik di poin 3. Baik di poin 2, cukup di poin 1. Next ya. Nah, ini dia. Boleh difoto atau di screenshot. Nah, ini Kak, perjalanan kakak-kakak semua dalam membuat modul ajar dan menyusun modul ajar dalam pembuatan video 30 menit. Pertama itu ada menyusun aksi nyata RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata. Nah, setelah ini kita selesai Zoom, orang kakak di sini menyusun aksi nyata RPP atau modul ajar. Yang kedua, pembuatan video pembelajaran. Sudah selesai video pembelajarannya 30 menit. Kak Nin, boleh nggak lebih dari 30 menit? Jawabannya tidak boleh, harus dipaskan 30 menit. Kak Nin, boleh nggak kurang dari 30 menit? Tidak boleh. Kak Nin, boleh nggak diedit-edit? Tidak boleh. Semuanya harus berjalan dengan apa adanya. Tidak boleh diedit. Oke? Yang ketiga, setelah selesai pembuatan video 30 menit, kakak-kakak semua upload RPP-nya. RPP yang mana Kak Nin? RPP yang pembuatan video. 1 kali pertemuan. Oke. Rentannya di sini ada 8 hari. Upload RPP-nya. Kak Nin, upload RPP-nya bagaimana? Seperti biasa. Upload di Google Drive, drive-nya dibuka, jangan sampai tidak dibuka seperti teman-teman yang lain, karena saya tidak bisa memeriksanya. Baik, Kak boleh nggak videonya diupload di YouTube? Boleh. Kak boleh nggak videonya disimpan di Drive aja? Boleh. Nah setelah itu, setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran, baru di sini penilaian karya nyata dan refleksi.
Masuk ke nomor 5, refleksi aksi nyata tatap maya. Kak, di sini kita tatap maya lagi setelah melakukan pembuatan video dan penyusunan RPP. Kapan itu Kak Nin kita tatap maya lagi? 5 November. Oke. Ya. Sultan, itu ada berapa hari ya dari tanggal sekarang sampai 5 November? 8. Sekarang tanggal berapa? Ya, 11 Kak, 11 hari Kak. Sekarang 25. 11 hari Kak. 25. Oke, 25 kalau sampai tanggal ini kalau terhitung dia minggu. Aku awal bulan bayar berarti ada utang. Jadi lupa, Bu. 11 hari ya. Tapi kalau dia nggak ikut minggu, berarti dia ada 8 hari. Nah, tanggal 5 kita zoom lagi, Kak. Tugas semua paling lama masuk ke LMS tanggal 4. Tidak ada penundaan lagi, tidak ada terlambat lagi. Kalau Kak Nin. terlambat langsung di cut off. Kak Nin, itu kan tanggal 30-an BK. Takut Ya. nanti nggak dapet waktunya Kak Nin. Boleh nambah nggak untuk videonya Kak Nin? Nggak bisa, Kak. Jadi dia tuh terakhir itu harus masuk tanggal 4 Senin. Kakak ANBK tanggal berapa? 30. Jadi Startnya. Senin Selasa kan masih bisa ambil video. Wah, kita belum konsep-konsep lagi. Segera Nin, dikonsep, masih izin jauh, tanya. Kak. Ya. Izin tanya boleh ya, Nin? Tadi kan Ya. terlambat, maaf ya baru nyampe rumah. Ini mau nanya tentang yang satu ini penyusunan untuk aksi nyata yang akan kita apain 2 JP, 2 jam pelajaran atau 30 menit? 30 menit, Kak. Oh, berarti buat 30 menit lagi? Benar. Berarti di sini masukkan RPP yang 30 menit itu yang pertama. Iya. Ini RPP. Kemudian RPP yang ketiga itu apa ini? Yang 3 upload RPP modul ajar video. Oh, ini, Kak. Kalau Kakak udah buat nomor 1 nyusun RPP, Kak izin, kalau RPP-nya nggak 30 menit, Nina, Kakak mau buat 2 JP silakan, tapi tetap videonya 30 menit. Oh, nggak jadi masalah kan? Nggak. RPP disesuaikan sama pelajaran. Tidak jadi masalah, hanya saja di videonya aja 30 menit. Nah, setelah Kakak sudah buat RPP, baru Kakak pembuatan video, habis pembuatan video baru upload RPP, upload video. Boleh di akun YouTube, linknya dikirim ke Nina boleh. Berarti kalau Kakak buat di link YouTube, berarti ada 2. Link YouTube satu lagi link Google Drive RPP-nya. Oh, link Google Drive RPP. Iya, sudah. Baru yang Terus keempat ini yang keempat, itu penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah Kakak sudah upload semua ini, Kakak refleksikan dirinya sendiri. refleksi punya teman atau refleksi punya kita? Punya kita sendiri, Kak. Oke. Baru di di nomor 5 ini kita refleksinya bareng-bareng. Tanggal berapa itu tatap maya berikutnya? Tanggal 5 November, Kak. Oh, berarti untuk refleksinya itu bareng-bareng nanti semua. Bareng-bareng di sini 5 November, Kak. Oke. Oh, untuk yang nomor 4 itu apa ya dia? Aksi nyata RPP atau itu udah ini ya? Udah YouTube, udah video ya? Sudah, semua Kak. ya. Kakak terserah mau link drive, Kakak kirim ke Nina, ke LMS atau link YouTube terserah. Kayak kemarin pun juga bagus. Link YouTube aja lah ya. Boleh, silakan. Baru jangan lupa upload RPP-nya juga gitu. Oke. Oke, ada lagi? Oke, udah selesai. Pas. Oke. Pas. Yang lain ada mau tanya? Oke, silakan Kak Donald. Ini Kak mau nanya, di Google Graph itu peranannya pelihat, pengomentar atau editor? Pelihat aja Kakak buat. Oh, pelihat aja ya Kak ya. Jadi saya cuma bisa melihat aja, tapi kalau Kakak pilih editor, nanti saya juga bisa upload di situ. Oke. Ada lagi?
Tapi jangan lupa ya Kak, link drive-nya dibuka. Kadang-kadang nggak dibuka kayak kemarin teman-teman, padahal udah Nina kasih tahu tutorialnya tapi nggak dibuka link drive-nya. Oke. Kalau sudah paham silakan kasih jempolnya, kalau belum paham silakan angkat tangannya. Oke, Kak Cipto. Untuk upload RPP dalam bentuk PDF ke Google Drive ya Kak. Boleh Kak, Google Drive juga, bentuk PDF juga boleh, bentuk Word juga boleh. Asalkan disimpan di akun Drive-nya dan Google link Drive-nya dibuka. Oke, udah paham Kak Cipto? Kalau paham silakan kasih jempolnya. Untuk apa Nin? Izin tanya Nin. Ya Kak. Untuk RPP kita nggak boleh, aksi nyata ini nggak boleh materi yang sama kayak yang 30 menit kemarin ya? Dibedakan ya Kak. Oh, beda materi ya? Iya, benar. Kalau kita masuk ganti ke arah senam itu nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah. Oke. Aman. Makanya Nina sampaikan boleh RPP yang sedang berjalan di semester ini, boleh buat RPP yang baru, boleh download dari mana aja, yang penting materinya berbeda dengan yang kemarin gitu. Jadi ambil mudahnya aja. Kak Nin, alatnya nggak ada kalau RPP yang berjalan sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Cari RPP yang memudahkan, modul ajar yang memudahkan, yang ada alatnya. Kan guru bisa lompat-lompat ngasih materinya kan Kak. Iya. Oke, silakan. Ada lagi? Kalau pas, silakan kasih jempolnya. Kak Nen, izin Kak. Ya. Kak. Ya. Awak kan begini Kak, awak kan ngajarnya di SD sama SMP. Nah, terus awak mau buat videonya di SMP, apakah boleh Kak? Kak Rido kan Kan dipanggil di SD Kodo. SD lah. Masa ke SMP. Dapodikmu SD dong. Oh, jadi intinya nggak boleh Kak? Sesuaikan. Oke Kak, terima kasih. Udah, jangan saling mengalahkan, jangan saling nyala-nyala. Siapa yang jawab itu? Ya, jadi sesuai yang terdaftar di LMS kakak-kakak. Kalau kakak satmikalnya di mana? Kalau SMP ya sesuaikan SMP, kalau SD ya sesuaikan SD. Gitu ya Kak Rido. Ada lagi Siap Kak, terima kasih Kakak. Sama-sama. Tel kali lah, macam anak gadis kode. Kak Tumisri, turunkan dulu tangannya itu. Capek kali kakak ngangkat tangan. Olahraga itu Kak. Angkat-angkat tangan. Oke. Aku lagi chattingan sama operatorku, minta RPP ku tentang ini ya gitu. Oke. Nuricali yang punya asisten. Ya iyalah, kan jelas. Air gope. Gope kan Kak Tum? Ya iyalah. Itu kan Cipto asistennya. Astagfirullahaladzim. Gini ya. Oke ya. Sekarang yang ketiga adalah diskusi dan tanya jawab. Bentar ya Kak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini merefleksikan koneksi antar materi, kedua memahami penugasan aksi nyata. Kak, ada lagi yang belum paham? Sebenarnya bukan masalah paham atau enggak, udah puyeng duluan ini Kak Nin. Jangan puyeng Kak, kita masih ada 30 menit lagi waktu untuk direkam. Jadi kalau mau ada yang diobrolkan aja. Open mic-nya, buka kameranya Kak, biar kita bisa saling tahu. Ayo Kak Tum, ngomong. Pasti ngomong lah aku, masa aku. Ya Kak Tum. Nah, dibuka lah biar seru loh. Kangen-kangennya tersampaikan. Ini mau nanya apa? Halo Tadi Kak Tum, kan aku Kakak. Rido, selamat ya Do. Apa enggak lo Kak? Enggak balas. Ada koro-koro tuh, ada suaranya. Tempat si Rido Kak.
poro-poroan aja betul. Ngajak aku kenapa suruhnya? Ini nanya yang tentang apa? Tadi kan aku dikasih tahu sama operatorku bahwasanya untuk membuat aksi nyata itu pakai kriteria ya. Ada tadi contohnya aku tengok ada penilaian ini, diskusi, ada penilaian ini gitu-gitu ya. Asesmen otentik Kak, kayaknya kriterianya. Kayak mana? Nah, asesmen otentik sekarang ngomongkan di kemarin yang apa yang JOM kriterianya mungkin itu ya penilaiannya. Iya. Ini tadi yang dikasih dia ini. Iya, nah itulah penilaian. Jadi nanti kita membuat apanya sesuai ini nih. Kak, Iyalah. maaf. Ini ya. Jadi semua tugas-tugas orang kakak itu semuanya ada kriterianya. Makanya nilai orang kakak itu tidak 100% semuanya. Karena Nina harus melihat ini. Guru menyusun rancangan belajar yang memuat modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. 2. Menyusun rencana pembelajaran membuat peserta aktif dan nyaman terlibat dalam dalam proses pembelajaran ini ada rating nilainya 714, 5,36. Jadi kalau Nina klik di sini, disitulah orang kakak total untuk ininya menciptakan kenyamanan lingkungan belajar totalnya ada 7. Baru. Oh berarti ini tugas Nina gitu ya? Gimana Kak? Yang menilai ini Nina berarti kukira kami gitu. Enggak, ini tugas Nina. Makanya orang kakak disesuaikan sama kriteria penilaiannya. Makanya nilai orang kakak itu berbeda-beda. Satu lagi, semalam ada kejadian. Boleh copy paste sama temannya, tapi tolong namanya dirubah. Contohnya Rido mengerjakan Kak Tumisri. Nama Rido masih tercantum di Kak Tumisri. Gimana itu? Rido ngerjain punya aku. Contoh. Orang mahir Rido jadi tukang kopi. Ece-ecenya. Oh, ece-ece. Jadi kan kalau kita itu kan ada A, T, M. Amati, tiru, modifikasi. Gitu loh. Judo, ATM do. Hati-hati. Apa ya Kak? Nah, jadi ini Kak, kriteria pembuatannya itu semua ada di LMS orang kakak. Ini ya, rekaman videonya, nilainya berapa, ekspresi wajahnya juga, gestur tubuh yang mencerminkan emosi positif atau emosi negatif gitu. Atau bisa aku emosi negatif terus ini. Harus ayo anak-anak semangat kasih jempolnya, mengangkat jempol, tatapan penuh dukungan. Nah, ini dia Kak. Pernah nggak kakak dalam pembuatan video memberikan pujian? Ayo, bagus gitu. Pernah nggak? Atau marah-marah aja kelihatannya di video? Kamu ya begini gitu. Itu aksi nyata kali itu ya, nyata kali marahnya. Makanya ketika orang kakak kemarin mereview pembelajaran 30 menit orang kakak itu ya tertawa, ternyata aku marah-marah aja nih ya. Ternyata begini lah, itu Kak. Jadi kita nih mereview diri kita sendiri. Next ya, ini. Ada nggak pembukaan proses belajarnya gitu? Ada nggak kakak di sini dalam pembuatan video menyampaikan tujuan pembelajarannya? Kalau ada, poinnya di 7. Kalau nggak ada, ya di sini lah nanti Nina buat gitu kan. Guru mengajak peserta berdiskusi keterkaitan topik. Ada nggak kakak ajak diskusi anak-anaknya? Ini dia Kak. Sudah? Jadi tidak asal buat video aja. Tapi kalau kita mengikuti juknis, anggaplah ini juknis lah ya kan, petunjuk teknisnya 30 menit ini habis itu aja. Oh Kak, nanya Kak, ice breakingnya harus ada juga Kak? Boleh, sedikit ice breaking. 1 kali aja ice breakingnya gitu. Menyenangkan. Karena kan anak-anak ini harus dibuka dengan ice breaking pertama. Kalau dia anak-anak udah senang, apapun kita suruh, mereka nurut. Ice breakingku tadi aja, siapa yang juara?
kantin. Itu ice breaking. Siapa yang juara kantin maksudnya Kak? Siapa yang bisa, kan tadi aku kan pakai latihan senam gerak yang kita praktekin di apa itu Donald di sekolah pula waktu kita Di dinas. offline di dinas kemarin. Senam maju Iya, mundur. Iya, jadi gerak maju mundur itu kan aku buat orang tuh lomba jadikan 4 kelompok gitu kan. Jadi kelompok yang sampai duluan dengan waktu tercepat itu nanti kan dapat apresiasi gitu kan. Udah ditraktir di kantin gitu. Orang tuh satu kelompok kan ada 8 orang. Itulah berlomba-lomba, itu ice breaking, Bu. Udah itu aja, Bu. Enggak mau yang Taruhan lain. orang itu. Taruhan disuruh judi itu. Itu sih bukan taruhan ya. Kalau menurutku taruhan itu kan untuk makan. Itu apresiasi Kak. Apresiasi. Jadi anak-anak langsung semangat. Sama macam teman saya ya, anak olahraga juga di Labura. Begitu datang, kasih salam Bapak. Ini membudayakan. Iya, membudayakan salam guru. Begitu datang guru, 2 orang pertama saya kasih permen. Wah, setiap hari ditunggu teman saya tuh Kak. Sekarang tanpa dikasih permen pun mereka tetap salam. Itu dia Kak, budaya positif. Jadi dengan Kakak buat seperti itu, mereka tetap semangat. Mereka menunggu itu, ada lagi nggak ya ice breaking dibuat sama Bu Tum gitu. Aku dari dulu nih, contoh lompat tinggi, siapa yang bisa 170, duit 50.000. Dari dulu itu gitu. Benar Kak, benar. Gitu. Jadi anaknya berlomba-lomba. 50 aku mau lah Kak, ikut boleh? Banyak boleh. Ayolah. Ikutlah. Kadang seharian nggak dapat itu. Terakhir 50 dibagi lah kalian. Itu aja. Iya sih. Beli jus gitu. Itu mancing lah. Anak-anak sekarang ini tahu lah. Yang tahu apalagi anak SMA ini game aja. Mata duitan lah gitu ya kan Kak. Udah pasti itu yang tua aja mata duitan, anak-anak juga. Benar. Oke, ada lagi yang mau ditanya Kak? Masih sisa waktu 15 menit lagi. Ya, pokoknya intinya kita langkah-langkahnya sesuai sama yang di sini lah ya. Kalau nggak pas-pas sekali kan nggak jadi masalah ya. Nggak pas-pas sekali nggak jadi masalah. Yang penting ada kriteria di sini semua Kak. Oke. Rido nggak ngomong kok Do. Kak Cipto, asisten Kak Cipto. Apakah ada yang mau ditanya? Ya, sementara belum ada Kak. Nanti kalau jelas kita tanya Japri aja Kak. Oke. Mikrofon Kak Tum. Bang Benbeng mana Bang Benbeng? Kak iya Kak. Cemana lah ya Kak. Awak dilema juga makanya ini teman kakak ini kemana? Jangan nanti ujuk-ujuk nggak lulus, Nina yang disalahkan. Gitu Kak. Yang mana nih Bang Benbeng? Jija ada Jija? Kak Jija ada. Kak Benbeng. Kak Benbeng, Jija. Panggil Bang Benbeng. Nggak ada Kak Bambang, nggak ada Kak. Maksud Nina? Iya, maksudnya si Jija. Kan yang orang itu kan MGMP, SMK kan orang itu. Iya, karena gini Kak. Kak Bambang ini sudah mengeluh kalau dia itu mau mengundurkan diri gitu kan. Karena apa? Karena tidak pandai, tidak mahir menggunakan IT. Nah, kita kan sama-sama tidak kan itu. Kayak kakak didampingi, Kak Susito didampingi, dan kawan-kawan yang lain kan juga bertanya sama teman-temannya gitu. Nah, maksud Nina tuh gini loh. Jangan nanti, ini kan sudah di akhir nih. Tinggal tinggal 6 pertemuan lagi, Kak. Jangan nanti gara-gara 6 pertemuan ini tidak lulus, Nina disalahkan gitu. Iya sih. Sayang lah Nin, sayang. Kita lah rame-rame cobalah Kak dipujuk. Nanti kita di grup yuk, di grup kita sebut nama Bang Benbeng. Boleh, maksudnya hadirlah. Tadi ngecek Bang Benbeng itu kan. Pas Bang Cipto komen dia apa? Komen juga. Maksudnya kan kalau kan kebanyakan sih kalau nggak bisa dari laptop kan dari handphone, kayak Kak Tum dari handphone, kayak Kak Sultan dari handphone gitu. Didiskusikan gitu rame-rame.
Aku nggak Kalau bisa dari diem, laptop karena nggak ada laptopnya nih. iya, maksudnya kalau kalau kita nggak paham, kalau kita Ya, diem-diem tanya. aja juga makin nggak paham kan, Kak? Betul. Kalau nggak paham nih, sama-sama nggak paham, kan kita ada ide untuk gimana Nyari ini solusi kan? lah, nyari solusi. Bener gitu. Jadi Lina hanya nggak mau disalahkan aja nanti di akhir. Sayang loh, tinggal Nanti 6 kejam. lagi loh. Loh, Kak. Oke, Kak Sultan aman? Si Ebet ada si Ebet. Aman. Iya, Kak Ebet gimana? Aman? Bisa itu 2 video dikerjakan? Bisa lah, seorang Ebet. Diupayakan, Kak. Gitu dong, CS. Iya ya, ini Siap, waktu betul. 10 hari harus bisa 2 Jadi video. 4 video lah mau dibuat ini, Kak. Sama video apa ini, Upin ini lagi. Nggak apa-apa lah, banyak anak orang itu. Bisa dibantu Sultan, bisa dibantu Donald, bisa dibantu Rido. Ya, siap, Aku Kak. dinas luar. Nggak ada dinas luar. Siapa yang dinas luar? Aku baru pulang dari ladang suruh jom. Berlumpur-lumpur ini. Siapa ini, si Ebet atau siapa? Si Sultan atau siapa? Si Yang paling Sultan, ganteng Kak. lah. Yang paling ganteng di sini si Ebet. Oh iya, maaf, siap salah. Ya, yuk Kak Sultan, refleksikan koneksi antar materi dari 2.1, 2.2 sampai 2.5 kemarin yang kita luring kemarin. Refleksinya apa, Kak? Suaranya? Katum aja lah, katum. Apa? Refleksi apa ini? Itu Kak, yang di layar. Merefleksikan koneksi antar materi. 2, memahami penugasan aksi nyata. Yang dari titik 1 sampai 2.5 yang kita offline. Iya, benar Kak. Ini tentang apanya nih mau direfleksikan, Nin? Semua, Kak. Dari 2.1 sampai 2.5 yang kita luring kemarin 8 hari. Apa yang Kakak dapat dari semua itu? Kalau aku sih ya dari 2.1 sampai 2.5 ini apa aja dikolektifin aja lah ya, nggak usah dijabarin satu-satu ya. Siap, Kak. Aku sih bagiku di situ kita ya belajar untuk apanya ya, pemahaman kita lebih paham dari yang dulu maaf kata kita kan jarang sih searching tentang ini tentang itu, apa itu namanya apa penghalusan kan ada ya Nin ya, apa itu refleksi, apa itu apa dulu kan sebelum kita ngikutin yang tatap muka ya, bukan tatap maya, tatap muka langsung, kita hanya udahlah itu udah berlalu gitu. Tapi dengan adanya kegiatan kemarin itu jadi satu kebutuhan gitu, kita harus tahu loh gitu, kita jangan gini-gini aja. Sampai maaf kata kan kami udah buat soal untuk ujian semester. Aku udah mulai kayak yang di LMS. Sampai tuh kayak tadi lah soalku kan memang sih nggak apa kali kan anak itu harus banyak apa namanya ya, apa yang membaca literasi ya. Literasi. Jadi kan PJOK itu kan kayak kita ngerjain soal yang 60 menit kayak yang kemarin kan itu kan juga literasinya banyak gitu kan. Benar. Aku jadi niru-niru kayak gitu kayaknya pola berpikir, pemahaman bicara, kemudian pemahaman yang dulu nggak tahu gimana sih cara membuat supaya literasi itu bagus gitu kan. Kita kan selama ini hanya tahu tuliskan apa yang kamu ketahui kan hanya kayak gitu kan. Jadi tadi aku buat lah kan, si kawan kan ada namanya Andika, aku rasa kalian kenal lah ya kan, Ainon, Andika. Pak Andika adalah guru olahraga SMA Negeri 3. Pak Andika hari ini mengajarkan materi ini gitu kan. Tadi ku sebutkan tentang sepak bola. Jadi dalam pelajaran Pak Andika tadi ada gitu, Pak Andika membagikan
kegiatan tersebut menjadi 3 kelompok yang akan membahas tentang formasi dalam sepak bola. Jadi tadi aku sebutkan kelompok si Ibnu, gitu-gitulah tadi, gitu-gitu. Jadi endingnya sih memang ya pertanyaan juga. Jadi menurut kamu formasi mana yang backnya banyak gitu ya? Dan apa makna dari formasi tersebut? Nah, itulah sampai segitunya nih. Udah kayaknya aku udah mulai pinter ini gara-gara si Sultan. Udah mirip ITES ya Kak Tum? Oke. Bisa ditambahi sedikit? Tambahilah. Silakan. Menurut saya refleksinya gini. Selama ini saya ajarkan di sekolah itu salah. Suaranya kok jauh kali, Stan? Entah kemana dia. Speaker. Nanti jangan-jangan dia jalan ke dapur. Benar? Nah, kalau menurut saya, refleksinya yang ini mengenai koneksi antar materi itu, ya kita memahami. Jadi selama ini yang kita mengajar di sekolah ini ada salahnya. Berarti dengan pertemuan kita selama ini, di sini ada kesalahan. Di sini salah saya kemarin. Apalagi yang mengamati video, gaya mengajarnya harus seperti ini, harus seperti itu. Kemudian banyak gaya mengajar yang kita pahami. Nah, itu maksudnya Kak, kalau saya tambahan dari saya. Yang lain ada? Ada, ayo. Refleksi ini penting kali kalau udah kita selesai mengajar Kak. Kita tanya maunya anak apa, pasti ketemu ini. Terus satu Kak, karena Nina pernah mengajar di tingkat besar SMA SMK, mereka kan tertarik yang namanya handphone ya Kak ya. Iya. Kalau Kakak sudah mahir laptop, Kakak bisa memodifikasi pertanyaan itu, membuat pertanyaan dari Kahoot. Nih. Dari apa? Kahoot Kak. Nah, mereka nanti setelah udah Kakak buat kodenya itu Kakak bagikan ke anak-anak, nanti mereka loginnya pakai handphone. Nah, ini seru nih. Mereka mengaksesnya dari HP gitu Kak ya. Iya. Karena kan kita tahu SMP, SMA itu tidak bisa jauh dari yang namanya HP. Apalagi swasta. Kalau negeri kurang tahu Nina ya. Nah, jadi kita memodifikasi pembelajarannya kalau mereka lagi bosan membaca, ya dengan cara menyajikan soal melalui Kahoot. Dia ada timer waktunya, jadi nanti Kakak searching aja model pertanyaan Kahoot, itu seru Kak, luar biasa itu. Oke, kalau versi Kak Donald gimana? Kalau saya Sultan ngapain itu di belakang-belakang? Yang paling sering bermakna itu tentang metode gaya mengajar itu Kak. Makanya waktu tadi Kakak bilang buat SPP itu yang ada pertama kali di benak saya mau menggunakan metode apa nih, apakah berdiferensiasi atau ini, itu yang pertama kali muncul, bukan materinya gitu. Baik, terima kasih Kak Donald. Untuk Kak Ebet. Kak Ebet. Skip dulu Kak. Oke. Kak Ebet, pernah nggak di pembelajaran Kak Ebet itu dibuat kerja kelompok? Kalau kan segini Kak, selama ini kan saya kan ngajar sebagai guru kelas Kak. Kalau saya di kelas memang saya buat pembelajaran kelompok memang kalau saat mengajar Kak. Jadi kalau PJOK siapa yang masuk Kak? Baru tahun ini saya mulai Kak. Tapi kan sudah berjalan ini PJOK. Pernahkah Kakak buat kerja kelompok? Siswa kerja kelompok pernah Kak. Permainan ya. Kakak ngajar di kelas tinggi misalnya apa? Ya Kak.
ngajar di kelas tinggi atau kelas rendah? Kelas 3, 4, 5, 6. Kelas tinggi, oke. Oke, pada refleksi koneksi antar materi apa ini yang kakak dapat kemarin selama 1 minggu kita bersama? Ya, memahami konsep mengajar, Kak. Gaya mengajar yang kita lakukan ada 11 itu ya. Yang kita buat video masing-masing, udah membuat gaya mengajarnya bagaimana, gaya mengajar mode inklusif, baru gaya mengajar yang kemarin juga diterapkan sama kakak-kakak yang lain. Oke, terima kasih Kak Ebet. Itulah sebagai tambahan pemahaman saya, Kak, dari yang saya dapatkan. Ya, terima kasih. Kak Ilyas, jangan tidur di situ. Ya, Kak. Kak Ilyas, Mana? belum tidur kan? Ini di mana kau ini sekarang posisinya, bro? Ini Kak, Halloween party. Oh, kukira di kamar pengantin. Yuk, merefleksikan koneksi antar materi, silakan. Ya, dari pertemuan yang kita laksanakan seminggu itu banyak materi yang dipelajari ya, terutama Kak soal cara mengajar ya. Dari mulai refleksikan video aja, video yang gue buat itu Kak banyak kurangnya Kak. Aku sering marah-marah, nggak ada nggak ada nggak ada buat murid itu yang tadi Kak bilang nggak ngasih refleksi. Apresiasi. Sebetulnya ada Kembali. cuman HP-nya panas jadi mati dia. Ada nggak diberi apresiasi siswanya? Itu nggak ada beri apresiasi siswanya, itu yang kurang dari videoku Kak. Jadi udah belajar, insya Allah video berikutnya ada semua Kak. Kebanyakan marahnya? Ya enggak lah Kak, enggak marah-marah lagi. Enggak marah-marah lagi. Ilyas kan lembut, yang nggak lembut kan aku. Sudah banyak ngoceh-ngoceh ya. dia. Oke. Ya, terima kasih kakak-kakak semua, kasih apresiasi untuk diri sendiri. Next ya. Nah, kita di akhir ini penutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Oh, ulang. Pelan-pelan lah, cakepnya belum. Oh ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dipahami. Silakan Kak ini, Kak Mai, yang kedua ini. Pergi ke Jakarta naik taksi. Cakep. Anda beli bakso dan roti. Bersama guru pejok yang hebat ini. Selalu di hati dan terinspirasi. Asik. Mantap. Makan bakso juga ya kan? Nggak beli bakso. Jadi terkenang-kenang bakso. Baik dia aja Bang. Jakarta naik taksi. Ada bakso kuali bakso kuali cepek Iya, tapi 4 orang Kak Tum. 6, kami 6 orang aja kenyang kali, nggak cukup. Gaji 1 malam itu, 1 malam nginap. Yang perjalanan. Pasta kita Kak Nina, Kak dia pas kita tuh 6 1 kali. Oh, Jalan Dipo, mantap kemarin kami ke situ. Baru buka ya Kak? Jang, kalau bakso copot nyambung Jang. Udah tengok, terima kasih tuh. Baca dulu. Oke. Kak, iya sabar. Kak, ini dulu. Foto dulu. Buka open kameranya. Di kamar. Nggak apa-apa. Yang penting kan nggak buka daster. Ilyas, bisa nggak screenshot? Bisa Kak, ini nggak laptop. Aku bisa screenshot. Ini adalah kakak HP nggak lebar. Oh.
Pak Ciptonya berubah, Pak. Pak Cipto berubah tuh ya. Rido kenapa Rido? Oke, gayanya mau gimana? Ayo tentukan dulu gayanya. Kak Cipto kok ganti orang, Kak? Ini nggak kenal Jadi loh, Kak. polisi apa nih? Honor kata Bang apa? Ntar honor. Kak Cipti ini. Yuk, Edo gayanya. retensi Bang Cipto. Gini boleh? Oke ya, siap. Ini, ebet. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. Mulai pusing atau enggak pusing? Pusing ini gini, mikir. Gitu. Oke, gini. Mikir tugasnya ake we. Ya, tuh si Ake. Ya, ini. Sultan itu nembak Sultan. Siapa ya, Kak? 1. Tentara honor, cepat. 1, gini. 1, 2, 3. Oke, udah. Baru tahu aku ada tentara honor. Itulah Kak Sisa terlambat semalam. Ntar lagi ada honor tentara komite lagi. Kak, Ya. dan semalam fotonya belum di-share ya? Iya Kak, nanti Nena share ya. Oke. Kak Sultan silakan pimpin doanya. Kita sudah selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman. Pertemuan hari ini sangat luar biasa. Terima kasih setelah berkumpul sekitar 80% untuk mengakhiri Zoom kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Kakak Fasil yang telah membimbing kami di hari sore yang sangat cerah ini, walaupun panas. Ada tambahan dari kawan-kawan? Hormatnya mana Kak Sultan? Ayo, beri salam gitu. Beri salam. Dia sendiri yang salam gini-gini. Beri salam. Salam, oke. Salam kepada Kakak Fasil. Kepada Salam. Rido itu. Ya udah ganti Itu Mas Rido. Ngelek. Nah, harus kayak gitu juga ya kan, saudara ini. Siapa? Aku. Iya, Yang itulah, yang berjenis kelamin laki-laki lah. Oke, Kak ada. Iyas, Kak Ebet ada. Bet, minta tolong Kak Ebet. Yuk kakak-kakak, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita sama-sama ucapkan salam kepada Fasil kita. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Selamat sore Kak. Kelas 6 luar biasa. Udah juga. Hebat, yes. See you next time. Apalagi. Nina itu tenggelam nih dalam air. Jadi putri duyung. Ngeri-ngeri background orang ini. Si Sultan pagernya